setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, dan mengadakan banyak mujizat pakai namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan mengatakan, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Nah, itu dia. Pengajaran-pengajaran tentang konsep ketuhanan maupun ajaran itu hampir persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangan 6 nomor 4, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29, Yesus pun demikian. Kalau ulangan 6 nomor 4 itu kan Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kemudian kepada Bani Israel, yaitu kaumnya, untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, Esa Tunggal. Sama kayak Yesus, Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. La tudrikuhul absar, dia tidak dapat dijangkau oleh mata, dia tidak dapat didengar oleh telinga. Sama di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak pernah kau dengar dan rupanya enggak bisa kau lihat. Yesus ketika menerima firman, tidak ada yang menyaksikan kecuali Bapa. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu disampaikan kepada para sahabat. Sama, Yesus menerima firman dari Elohim, dari Tuhan, lalu dia sampaikan ke mana? Sampaikan kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi bedanya adalah kalau Nabi Isa atau Yesus itu sendiri itu diutus untuk Bani Israel. Surah As-Saffat ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam berkata pada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan untuk kalian. Ya, inna rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati, dan aku telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan kusampaikan kabar gembira kepada kalian. Apa kabar gembira itu? Nanti akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Nah itu Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba tersesat yang hilang dari umat Israel. Itu pengajaran Yesus. Matius 10 nomor 5, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain, dan jangan pula kau pergi ke kota Samaria, melainkan pergilah engkau kepada domba-domba tersesat yang hilang dari umat Israel. Itu pengajaran Yesus. Tiba-tiba Kristen datang Bani Batak ngikut-ngikut Yesus. Kan gitu. Iya enggak? Iya, itu. Tiba-tiba datang Kristen ngaku-ngaku pengikut Yesus, ternyata pembangkang Yesus rupanya. Pembangkang Yesus rupanya. Apa coba kayak gitu? Apa? Bocil tidak kawin bocil, botol semua. Oh iya, tidak kawin. Oh, katanya Yesus itu tidak kawin, kawan-kawan. Ya, kita lihat data ya. Kita lihat data. Nih, aku mau perlihatkan data kepada kau yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak kawin bocil. Ya, memang kalau kawin dengan bocil nggak ada, kawan-kawan. Tapi coba lihat di sini deh.
Wahyu 19 ayat 7. Nih, kau baca di sini. Jangan kepanasan kau ya. Nih. Apa ini? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah sedia. Yesus itu kalian itu menjadi mempelai wanitanya si Yesus. Anjay. Enak. Kita ambil dengan datanya sendiri kan. Yesus itu, kalian itu menjadi mempelai wanitanya Yesus nanti. Suka berdusta. Ini kan data. Kamu bilang datamu ini dusta begitu? Ketampul sendiri kau dengan bibelmu. Makanya hati-hati kau. Ya. Kalau mau dibilang saya pendusta, paling pendusta itu adalah si Paulus. Mau kau lihat, mau kau tengok nih, ketengokkan lagi. Aduh. Ini kita lihat di Roma pasal 3 ayat yang ke-7. Ini dia, matilah kau. Mau kau bilang aku pendusta nih, junjunganmu pendusta. Lihat sini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Nah, ternyata Paulus ini pendusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ada lagi Bang Ar? Ada lagi Menachem? Ada dong. Di mana itu? 2 Korintus 11:17. Tenang, ada data kita. 2 Korintus 11:17. Nah ini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Jadi apa yang Paulus katakan ternyata bukan firman Tuhan. Ini dia, bukan sebagai orang yang menurut firman Tuhan. Aduh, memang kalian ini ndak baca kitab kalian itu. Baca. Anjay. Aduh, kasihan kali. Saking kasihannya, dia yang membawa narasi, dia sendiri ketampul dengan bibelnya. Lucu. Dan gitu. Kata Edis, poligami boleh. Kan gitu ya. Kita dengar nih Edis ini kalau mengatakan Tuhannya itu 3, poligami itu boleh. Nah, kita lihat, kita dengar ya. Kita dengarkan saja kawan-kawan. Bentar ya. Fakta menarik. Tahukah kamu ternyata ketika malam hari di Indonesia matahari Bentar kawan-kawan. Kita cari dulu videonya ya. jalan terus tanpa Edis 3 Tuhan. Kau kan membanggakan Edis Reno. Edis 3 Tuhan. Apa ini? Mana? Edis mengatakan 3 Tuhan. Nah ini dia. Nih. Bapak di surga Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang satu katanya. Ya 3, 3. Nih. Coba Yesus Tuhan, ya. Bapak di surga Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang satu katanya. Ya 3. Makan gorengan 3 atau 1? Iya. 3. Yesus Tuhan. Ya, Bapak. Makan gorengan 3 ngaku 1. Udah aja. Makan gorengan 3, jangan dibilang 1. Udah aja kalian ini. Ya juga. Masa makan gorengan 3 ngaku 1? Yang kayak gitulah. Kalau 3, kalau 1.
Edis poligami nih, kita cari dulu lagi. Roh Kudus Edis poligami. Edis boleh poligami. Edis boleh poligami. Nah, ini dia. Ya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya di dalam Bible di Kristen itu boleh poligami ya. Yang enggak Pertanyaan tentang poligami. ya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya di dalam Bible dan kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu bukan Bible gitu loh. Pertanyaan tentang sering muncul. Ya, jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya di dalam Bible ya di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja bukan Bible gitu. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut Oh gitu ya Dis. Jadi poligami itu boleh ya Dis ya, menurut Bible ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JJ. Oh jadi gitu ya. Ternyata, masya Allah. Di sini pintar loh kawan-kawan. Aduh. Apalagi, terus apalagi ya? Penyaliban karya iblis. Makan tuh semua narasi Edi. Ini dia. Saudara-saudaraku, Coba Bang Idis klarifikasi nih, karena diperintir banyak oleh teman-teman. Nih, kita lihat. Ada Nih. Nih, kita lihat ya. Kehendak Bapa di surga itu supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Nggak lari kayak nabi tetangga sebelah yang lari dari penyaliban, kemudian ditukar sama orang lain. Bukan begitu. Makasih Kak Ceki. Beberapa kali iblis itu ingin supaya Yesus itu menaklukkan diri, supaya Tuhan Yesus menaklukkan diri. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi apa keinginan iblis itu? Keinginan iblis itu adalah supaya Yesus menaklukkan diri kepada iblis. Oh, berarti penyaliban supaya Yesus melakukan pemberontakan, supaya Yesus memimpin orang-orang untuk menggulingkan kekuasaan Roma. Kan itu yang diinginkan. Murid-murid juga menginginkan hal seperti itu. Gitu ya. Ya. Penyaliban ala karya iblis. Di rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. penyaliban adalah rencana Allah Bapa, bukan rencana iblis. Yesaya 5:3 menubuatkan hamba Tuhan yang menderita. Ya gini, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, seperti Matius 7 nomor 21. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus dosa? Nggak ada. Mana dalilnya? Kehendak Bapa di surga kata Yesus, aku disalibkan untuk menebus dosa Kristen. Tidak bakal ada. Penyaliban itu hanya untuk apa? Untuk membisiki. Kenapa kamu ulang lagi? Itu kan aku bahas sesuai yang kamu bahas. Ayo. So, Ada yang salah? saya harus bagaimana? Udah dalilnya mana? Dengan Nggak perlu debat kusir. Begini, Nggak perlu debat kusir. Gini, aku minta dalilnya aja. Di mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus dosa Kristen? Kan, Des? Kalau nggak ada dari Tuhanmu, penyaliban itu berarti dari iblis. Makanya aku bilang Kristen pengikut iblis. Jawab Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Itu ya, apalagi. Ini banyak masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan. Apalagi. Fakta menarik. Tahukah kamu ternyata ketika malam Apalagi. Statement Edis nih. Apalagi. Apalagi. Statement Edis yang kitabnya ditambah-tambah.
Kali ini cuma benar-benar kecil. Nih, kita dengar. Itu sebenarnya berhenti di ayat ke-8. Cuman ini dari ayat 9 sampai 12 ini sampai 20 ini dari mana ini katanya? Dari mana? Kan begitu. Bukankah begitu kawan-kawan sekalian? Ya? Aduh ngaco. Mana tadi pembawa statement edis? Kabur kan? Kabur. Mana dia? Gua mau bawa edis kok. Ya sudah, berarti kayaknya itu yang iblis. Gajah. Akui itu, akui. Akui itu bang, akui. Kan begitu, ya. Kan begitu. Mampus. Mana penjamar edis? Habis. Mampus. Patutlah kau mampus kau. Berarti bukan firman Tuhan dong bang. Betul, bukan firman Tuhan. Mau pendeta senior Budi Hasali yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan sepenuhnya, mau ditunjukin, mau didengar gitu. Nih, saya akan memberikan kepada kalian ya, dimana ini adalah pernyataan Pak Pendeta siapa ya? Pendeta Budi Hasali di YouTube kawan-kawan. Apa kata Pendeta Budi Hasali? Ternyata apa Alkitab bukan firman Tuhan. Ini sangat vital sekali dalam saya mengakui bahwa antara autograf dan salinan-salinan apalagi terjemahan itu pasti sudah ada kesalahan. Aduh, jaringan kejang. Saya tahu klaimnya orang Muslim itu tidak mengakui hal seperti itu ya. Jadi dianggap persis sama yang Al-Quran sekarang maupun Al-Quran yang dulu atau apapun. Tapi dalam sejarahnya Al-Quran kan pernah terjadi suatu pemusnahan Al-Quran ya. Jadi diambil zamannya Utsman atau siapa namanya itu, diambil satu yang dianggap paling bagus, lalu yang lain dimusnahkan. Itu pun masih ada variasi-variasi dalam Al-Quran, bukan hanya terjemahannya, tetapi juga di dalam bahasa aslinya. Dan saya sebetulnya punya link-link tentang hal itu. Dalam debat baru-baru ini. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Bukan. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Alkitab bagi orang Kristen adalah manapun. Ini kawan-kawan. Gitu. Pendeta Budi Hasali lo. Mau diragukan lagi pendetanya. Ya sudah, ragukan sana pendeta kau. Begitu kawan-kawan ya. Mana Oten kok kabur semua? Mana berani Oten naik di sini? Nanti kalau dia naik mencert ya. Kayaknya tidak berani naik dia. Begitu kawan-kawan. Ternyata Oten ini tidak berani naik. Kenapa? Dia tidak akan mampu menggelari mempertanggungjawabkan statement, membantah narasi-narasi saya yang saya sampaikan. Kenapa?
Kapan mereka membantah nih? Konsekuensinya dia telah membantah kitabnya sendiri. Gitu. Allah itu roh. Oh gitu. Saya mau nanya, kalau Allah itu adalah roh, di Kejadian 1 ayat yang ketiga, di situ ada dikatakan apa namanya, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Apakah roh Allah itu adalah Allah itu sendiri? Kan tidak. Contoh, HP Ardi. Apakah HP ini adalah saya? Kan bukan toh. Jadi dia memiliki roh, tapi roh itu bukan dirinya sendiri. Nggak sama yang kau pikirkan. Kau punya akal. Nah, kau punya akal. Jadi apakah akal itu adalah dirimu sendiri? Kan tidak, bro. Kau punya tangan. Apakah tangan itu adalah punya kamu sendiri? Kan tidak, bro. Oten udah mulai hancur lah. Ada yang berani naik. Aduh, gimana ini kawan-kawan? Saudara kafir laknat. Ya. Kalau cuma penggemar-penggemarnya Edis, itu mah nggak ada ilmu. Harusnya Edis yang naik di sini. Kan begitu. Ya. Kan begitu. Iya, kalau si Edis itu berani naik. Kalau nggak berani ngapain? Ya, inilah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Oten itu bodoh karena Kristus. Kamu bodoh karena Kristus katanya. Bodoh karena Kristus. Loh, kok pengikut Yesus berarti syarat jadi mengikuti Yesus itu harus bodoh ya kira-kira? Membaca fisika pakai akal, membaca biologi pakai akal, baca kitab suci buang akal. Kan lucu. Kan begitu. Ya. Makanya jangan kalian sakit hati kalau dibongkar ya. Karena kenapa? Kalian yang mulai. Coba kalau kalian itu santai orangnya, sopan, santun, nah itu baru. Ini baru juga datang udah kejang-kejang. Aduh. Baru juga datang udah kejang-kejang. Gimana ini kawan-kawan? Kan begitu. Ya. Oten baca surat kabar. Kasihan Oten ini cuma bisa menggonggong dia. Kasihan aku. Kan begitu ya. Jadi nggak ada yang berani naik ini. Nggak ada yang berani. Atau Edis Al-Kibuli suruh naik cepat.